bentuk bumi yang akan dipaparkan oleh Putri R. Bentuk bumi yang kita ketahui memang tidak sepenuhnya berbentuk bulat, serta mempunyai permukaan bumi yang tidak merata, alias mempunyai permukaan bumi yang bermacam-macam. Permukaan bumi ada yang berbentuk cembung dan ada yang berbentuk cekung. Permukaan bumi yang berbentuk cembung seperti gunung, bukit, dan pegunungan. Sedangkan permukaan bumi yang berbentuk cekung seperti danau, lembah, dan lautan. Secara gravitas ini selalu mengarah ke pusat massa, sehingga gravitas mendekat materi tersebut secara merata dari segala arah ke titik pusat dan membentuk bola. Pengertian bumi yang akan dipaparkan oleh Nurul Hafidah. Pengertian bumi. Mula-mula orang mengira bahwa bumi itu rata seperti talam. Bumi diketahui sebagai bola pertama kali kira-kira 400 tahun yang lalu. Bumi berupa satu benda hampir bulat sempurna yang tingginya 6.370 km pada katulistiwa. Permukaan bumi sebagian terdiri dari daratan dan sebagian dari lautan. Kira-kira 3/10 permukaan bumi berupa daratan, sedangkan 7/10-nya tertutup air kerak bumi, terdiri dari batuan kristalin. Pusat bumi berupa zona bundar yang diliputi oleh teras luas dan teras dalam. Teras luas berwujud cairan, tetapi teras dalam padat atau kristalin. Berlawanan arah dengan jarum jam bergerak dari arah barat ke timur akibat gerakan ini terjadilah pergantian hari pergantian siang ke malam. Bumi tidak betul-betul tegak lurus yang berjalan mundur mengelilingi matahari, tetapi agak miring dari bulan Juni sampai dengan Desember. Bola bumi bagian utara dan lebih dekat ke matahari daripada bagian bumi sebelah selatan keadaan sebaliknya terjadi pada bulan Desember hingga Juni. Selanjutnya, adapun materi yang kedua, lapisan bumi. Adapun poin-poinnya, yang pertama, lapisan bumi, yang kedua, struktur bumi, yang ketiga, susunan kimia atau disebut lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi yang akan dipaparkan oleh Sarifah Salwa. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang struktur lapisan bumi. Struktur dalam bumi berlapis terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Berdasarkan hasil penelitian, bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km. Berikut lapisan bumi berurutan dari dalam sampai yang paling luar. Karena sangat tipis, rapuh, dan mudah patah dibandingkan dengan struktur yang dibawanya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Kerak bumi ada 2 macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua sebagian besar terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra terdiri dari batuan basalt. Struktur lapisan bumi yang akan dipaparkan oleh Putri Amanda Said. Dapat disimpulkan bahwa struktur lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, benua bumi, dan inti bumi. Struktur lapisan bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dan tipis dibandingkan dengan lapisan benua. Yang kedua, selimut bumi. Selimut bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi. Dan yang terakhir, inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Susunan kimia atau disebut lapisan-lapisan bumi yang akan dipaparkan oleh Suci Al-Yuningsih. Susunan kimia. Selain lapisan-lapisan yang disebut di atas, bumi juga terdiri dari 4 susunan. Susunan kimia yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan mesosfer. Adapun yang pertama, atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet. Membungkus planet ini dengan ketebalan lebih 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen 21%. Selanjutnya, hidrosfer. Seperti namanya, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berbeda di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, sungai, danau, air, tanah, serta uap air. Selanjutnya, litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar terdiri dari batuan-batuan litosfer. Selanjutnya, materi 3 mengenai terbentuknya benua dan samudra. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, asal-muasal terbentuknya benua dan samudra. Yang kedua, bagaimanakah asal-muasal terbentuknya benua dan samudra.
Yang ketiga, sejarah terbentuknya benua. Yang keempat, teori terbentuknya benua dan samudra. Pertama, asal-muasal terbentuknya benua dan samudra. Yang kedua, bagaimanakah asal-muasal terbentuknya benua dan samudra yang akan dipaparkan oleh Dr. Hidayatun Mukni. Langsung saja materi yang pertama, asal-muasal terbentuknya benua dan samudra. Asal-muasal terbentuknya benua tidak terpengaruh oleh angin, laut, basah, dan lembab. Saat ini terdapat 7 benua di bumi, yakni Asia, Afrika, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Kemudian ada 4 samudra, meliputi Pasifik, Atlantik, India, dan Atlantik. Benua dan samudra menjadi unsur dari permukaan bumi karena permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Kemudian benua merupakan bentuk daratan, sementara bentuk perairannya adalah samudra. Materi yang kedua, bagaimanakah asal-muasal terbentuknya benua dan samudra? Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian mengenai terbentuknya benua dan samudra dari zaman dulu, karena benua pada zaman dulu berbeda dengan sekarang. Pada zaman dahulu, benua hanya bentuklah satu yang berbentuk tanya atau ekosistem darat pusat, jadi tidak sama seperti saat ini yang bentuklah 7. Kemudian dulu jumlah samudra juga hanya 1 saja, sangat membentang luas dan tidak terpecah-pecah seperti saat ini. Lalu bagaimana sejarah tentang asal-muasal terbentuknya benua? Samudra dan benua sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi. Penghuni bumi akan memerlukan bumi untuk menjalankan kehidupan, sementara sumber daya laut akan mendukung kehidupan dari manusia. Wilayah samudra di bumi mempunyai luas hampir 75%. Kemudian selama jutaan tahun, benua mengalami perubahan bentuk. Sejarah terbentuknya benua yang akan dipaparkan oleh Dr. Profesor Dewi. Selanjutnya, sejarah terbentuknya benua. Sejak pertama kali bumi terbentuk, tidaklah seperti saat ini penampakannya, karena untuk saat ini terdapat 4 samudra dan 7 benua. Memang sangat sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal-muasal terbentuknya benua. Pasalnya, manusia modern di planet ini muncul jauh sesudah masa kepemimpinan dinosaurus dan manusia purba. Dilansir Britannica.com, terdapat seorang ilmuwan yang melakukan penelitian dan mengungkapkan mengenai sejarah bumi. Lalu dia juga mengungkapkan teori tentang pembentukan benua. Itu yang pertama, Alfred Lothar Jr. adalah ilmuwan tersebut lahir di Berlin, Jerman tanggal 1 November 1840, kemudian meninggal November 1950 di Greenland. Yang kedua, Alfred Mendel merupakan putra seorang direktur parti usaha yang memperoleh gelar PhD di bidang astronom dari Universitas Berlin. Yang ketiga, pada tahun 1906. Teori terbentuknya benua dan samudra yang akan dipaparkan oleh Suciati Syakila. Tentang teori terbentuknya benua dan samudra. Bumi menjadi salah satu planet yang mempunyai sifat dinamis. Hal tersebut karena akan terus mengalami perubahan, baik permukaan atau di dalam permukaannya. Asal-muasal terbentuknya benua karena terdapat lapisan batuan keras atau letusan. Banyak lempengnya melayang di atas lapisan magma yang menjadi susunan terkuat dari bumi. Letusan merupakan gaya yang datang dari dalam bumi, kemudian dapat menggerakkan lempeng-lempeng. Pergerakannya pelan namun tetap tahan. Jika terjadi gejala gempa tektonik, maka akan menunjukkan sebuah pergerakan pada lempeng tersebut. Terdapat beberapa teori pembentukan permukaan bumi. Pertama, teori ampungan benua oleh Alfred Lothar Wegener menyatakan jika pada mulanya terdapat pemilihan dan satu samudra. Namun, seiring berjalannya waktu mengalami pergerakan secara perlahan ke arah ekuator dan barat, sehingga bagian menjadi terpecah. Teori kontraksi oleh Descartes menyatakan jika bumi menyusut dan mengerut karena terdapat proses pendinginan. Kemudian Henry Hayes menyatakan teori konveksi, menjelaskan jika materi berupa lava akan sampai ke permukaan bumi di pematang tengah samudra.